Baik teman-teman, pada gambar pertama di sini ada proses oogenesis atau pembentukan ovum. Yang teratas ada oogenium, yaitu sel induk telur yang bersifat diploid atau memiliki 2 sel kromosom dan aktif membelah secara mitosis untuk memperbanyak jumlahnya. Memiliki 2 sel kromosom itu ditandai dengan 2N. Setelah oogenium mengalami mitosis, akan membentuk oosit primer. Oosit primer itu tetap bersifat diploid. Kemudian, pada tahap pematangan, oosit primer akan membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar primer. Oosit sekunder bersifat haploid yang ditandai dengan huruf N kecil. Oosit sekunder akan memulai meiosis 2 namun berhenti hingga tahap metafase 2 sehingga terjadi pembuahan. Begitu juga dengan badan polar primer yang bersifat haploid. Kemudian oosit sekunder dan badan polar primer akan melanjutkan meiosis 2 hingga selesai dan menghasilkan 1 ootit serta 3 badan polar. Dengan berlangsungnya proses tersebut, ootit akan berkembang menjadi sel telur matang yang nantinya akan menjadi ovum yang disebut dengan ovum. Kemudian bagaimana dengan badan polar? Badan polar adalah sel haploid kecil yang dihasilkan ketika terjadi proses meiosis 2. Dia tidak akan ikut berkembang dengan ootit dan dia akan mengalami degenerasi atau penurunan atau kemunduran struktur sel. Jadi untuk badan polar dia akan mati dan yang akan menjadi ovum adalah perkembangan dari ootit tersebut. Baik, kita lanjut teman-teman. Proses yang kedua adalah proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Yang paling atas ada spermatogonium, yaitu sel induk sperma yang berasal dari germinal primordial di testis. Bersifat diploid yang ditandai dengan 2N dan aktif membelah secara mitosis untuk berbanyak jumlahnya. Setelah mengalami pembelahan mitosis, spermatogonium yang terdiferensiasi akan berkembang menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid atau 2N. Spermatosit primer adalah sel yang akan memasuki pembelahan meiosis 1. Setelah spermatosit primer membelah secara meiosis 1 akan menghasilkan 2 bagian spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau ditandai dengan N, yaitu setiap sel hanya memiliki 1 sel kromosom. Spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan akan menghasilkan 4 spermatid yang masing-masing bersifat haploid. Nah, spermatid ini adalah bentuk awal dari sel sperma. Kemudian, spermatid akan mengalami pematangan melalui proses spermiogenesis. Pada tahap ini, spermatid akan berubah bentuk menjadi sel sperma atau biasa disebut dengan spermatozoa yang memiliki struktur kepala, leher, dan ekor untuk mobilitas. Setelah terbentuk, sperma matang akan dipindahkan ke epididymis untuk tahap pematangan terakhir dan penyimpanan sebelum ejakulasi. Dan begitulah proses terjadinya spermatogenesis. Gambar selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari spermatozoa. Spermatozoa memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala, dan yang kedua adalah bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian ekor.
Bagian kepala adalah bagian depan dari spermatozoa yang berisi materi genetik. Fungsinya yaitu mengandung inti atau nukleus yang membawa informasi genetik dalam bentuk kromosom, yaitu DNA haploid. Di bagian kepala terdapat kromosom, yaitu struktur yang berbentuk kantong yang terletak di ujung kepala. Terdapat enzim yang membantu spermatozoa menembus dinding pelindung ovum atau zona pellucida selama pembuahan. Kemudian ada nukleus, yaitu inti sel sperma yang bersifat haploid atau N yang membawa 23 kromosom pada manusia. Kemudian pada bagian leher atau bagian tengah yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga bagi sperma. Di dalamnya terdapat banyak mitokondria yang menghasilkan ATP atau adenosine trifosfat sebagai sumber energi penggerak pada spermatozoa. Mitokondria adalah bagian yang berbentuk spiral, yaitu organel sel yang menghasilkan energi dari proses respirasi seluler. Energi ini memungkinkan spermatozoa bergerak ke ovum dalam tuba Fallopi. Dan bagian yang terakhir adalah bagian ekor, yaitu bagian memanjang dari tubuh spermatozoa yang berfungsi sebagai alat penggerak menuju ovum dan dapat mencapai serta membuahi sel telur dalam saluran reproduksi wanita. Dan di sana terdapat membran plasma, yaitu lapisan luar yang melindungi sperma. Oke, kita tetap lanjut ya teman-teman. Gambar yang berikutnya yaitu adalah ovum. Di sini saya akan mengenalkan bagian-bagian dari ovum, yaitu ada nukleolus, struktur bulat yang ditemukan dalam nukleus. Sel ini berfungsi untuk memproduksi dan juga merakit ribosum sel. Kemudian nukleus, yaitu inti sel yang berisi materi genetik dalam bentuk kromosom. Setelah itu ada plasma membran atau vitelline membran, yaitu selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan sel dari lingkarannya. Kemudian di atas plasma membran ada perivitelline space, yaitu ruangan yang berada di antara zona pellucida dan membran sel telur yang telah dibuahi atau oosit. Kemudian yang di sini ada zona pellucida, yaitu lapisan tebal yang mengelilingi sel telur dan embrio awal pada mamalia. Fungsinya yaitu untuk perlindungan, pembuahan, pengenalan gamet, dan juga pencegahan polispermia. Kemudian ada corona radiata, yaitu lapisan sel yang melindungi zona pellucida oosit sekunder. Kemudian ada follicle cells yang berfungsi untuk mendukung dan melindungi perkembangan ovum, yaitu memberi nutrisi, mengekresi hormon, dan mendukung proses ovulasi. Kemudian ada sitoplasma, yaitu cairan kental yang mengisi bagian dalam sel dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan juga protein. Dan itulah bagian-bagian dari ovum.